kembali lagi bersama saya Jeffrey Jaya di Hertol Audio. Bolo-boloku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Tetap sehat, strong, selalu kreatif dan pastinya rezekinya lancar. Oke. Dan di sini teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari banyak sekali teman-teman, kreator terutama ya, yang berkecimpung di YouTube dan di TikTok. Biarpun saya tidak aktif di dalam live streaming ataupun mengkonten ya, karena banyak hal, tetapi saya ingin memberikan tutorial yang cukup bermanfaat buat kalian semuanya, buat cari cuan, buat branding, apapun itu di dalam media sosial. Di sini saya akan mengajari kalian, ini mengajari treatment dan cara supaya kita bisa live streaming di YouTube, terus kemudian di TikTok secara bersamaan, dan audio yang kita gunakan itu bisa sama antara YouTube dan TikTok. Bahkan kalian bisa melakukan live streaming secara bersamaan di dua platform, YouTube dan TikTok. Bahkan kalian bisa mengcapture DAW atau software apapun yang kalian gunakan saat live streaming, terutama teman-teman sound engineer yang ingin show up dan pengen menampilkan kedahsyatannya dalam membuat musik, mengaransemen musik, live performance, ataupun sebagai mixing engineer. Nah, kendalanya nge-capture audio di DAW itu gimana Bang? Aku pengen live kayak abang tapi tidak bisa. Nah, di sini saya akan ajari kalian supaya smart dan simple, tanpa menggunakan sound card double, terus tanpa menggunakan aneh-aneh, cukup satu audio interface saja. Nah, gimana caranya? Kita langsung saja ke projectnya ini teman-teman. Di sini saya sudah membuka OBS dan di sini saya juga merekamnya itu melalui OBS, teman-teman. Cara setting yang pertama adalah setting audionya terlebih dahulu. Nah, di sini kamu mesti setting di bagian setting, terus kemudian kamu pilih audio. Di bagian audio ini kamu menggunakan apa saja seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya default, settingannya default. Saya untuk desktop audionya saya menggunakan dari VGA gitu. Terus kemudian aux-nya saya menggunakan bawaan dari komputer. Terus kemudian untuk mic yang saya buat ngomong ini dia. Saya menggunakan channel 78 untuk soundcardnya. Nah, kalau teman-teman punyanya 2 channel, itu bisa 1 dan 2. Ini kebetulan saya menggunakan di kanal nomor 7 dan 8 atau di kanal 8 saja. Seperti ini. Nah, sesudah itu yang paling krusial adalah di sini teman-teman. Advance. Di advance-nya kalian arahkan ini ke kabel input VB audio virtual kabel. Nah, virtual kabel ini di mana dapatnya? Kan gitu. Virtual kabel ini dapatnya di sini, teman-teman. Nah, ini dia. Virtual kabel dapatnya di sini. Nanti link ini saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa downloadnya. Kamu kalau menggunakan Apple, kamu bisa download yang bagian bawah. Jika menggunakan Windows, kamu bisa pilih yang di sini. Jika kamu menggunakan Windows, kamu pilih aja sesuai dengan spek komputermu atau spek dari laptopmu. Jika sudah terdownload, kalian nanti cukup menginstal. Nah, seperti ini. Kan sudah terdownload nih. Nah, kayak gini. Ini kalian klik 2 kali. Nah, jika 64 kalian jalankan 64 seperti ini. Nah, ini berhubung saya sudah menginstalnya, maka di sini pilihannya adalah remove driver. Jika belum install berarti install driver, seperti itu saja. Nah, nanti di bagian OBS-mu di advance monitoring device akan muncul seperti ini. Kebetulan di sini saya tuh punya banyak sekali soundcard yang nempel di komputer saya atau nempel di PC saya. Cuman di sini kita cukup melakukan pemilihan atau kita cukup memilih satu saja, yaitu kabel input VB audio virtual kabel ini. Kita pilih di situ. Jika sudah, kita klik OK aja. Jika sudah, di bagian bawah ini teman-teman, titik 3 ini kalian klik.
Di sini kamu pilih advance. Advance, lalu kamu pilih di bagian monitor ini, jika off maka dia akan ikutan off. Kamu pilih saja di sini monitor only atau monitor and output. Nah, untuk saya pribadi langsung ke monitor and output. Nah, supaya suaranya ini di tengah atau tidak di kanan atau tidak di kiri, ini teman-teman, ini adalah channel voiceku karena aku menggunakan channel 7 dan 8 sedangkan saya menggunakan channel 8-nya, maka di sini saya pilih mono seperti ini. Pilih mono dan ini mic aux-nya ini untuk DAW nantinya teman-teman. Di sini saya select atau pilih volumenya ke -1 dB. Kalau sudah settingannya seperti ini nanti disamakan aja, cukup kalian close. Kemudian kita akan lompat ke TikTok ya teman-teman ya. Lompat ke TikTok di sini. Tap. Nah, ini dia TikTokku teman-teman. TikTok Live, kalian buka aja TikTok Live-nya seperti ini. Terus di bagian yang paling bawah ini ada audio mixer. Kamu jangan select di 1 dan 2. Tetapi di bagian 3 ini kamu pilih seperti ini. Terus kemudian kamu pilih kabel input. Nah, di sini kan ada pilihannya macam-macam nih. Ada pilihan juga yang namanya default device, virtual kamera bla 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 gitu kan. Tapi kamu cukup pilih yang kabel input kurung buka VB audio virtual cable kurung tutup seperti ini. Jangan gunakan OBS ini, jangan gunakan Chrome WA, jangan. Tapi menggunakan kabel VB audio virtual cable saja kamu pilih, langsung kamu save. Maka di sini akan otomatis muncul nih teman-teman. Muncul sinyalnya. Kayak gini. Ini adalah sinyal yang dihasilkan oleh OBS. Nah, saya kasih lihat nih. Ini adalah sinyal di OBS. Kalian perhatikan aja nih. Jika di bagian advance-nya, saya ngomongkan di mic auxiliary atau mic aux 2, jika monitor dan outputnya saya off-kan, maka di TikTok akan off juga. Seperti ini. Nothing, tidak ada apa-apa. Tapi di OBS tetap bunyi kan. Maka di sini kita akan pilih monitor and output, maka akan muncul seperti ini. Nah, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, sudah paham? Lalu teman-teman yang jadi pertanyaan di sini, Bang kalau live DAW kayak gimana? Kita akan uji menggunakan DAW supaya lebih adil. Set ke tengah supaya kalian bisa melihat keseluruhannya. Untuk sequence OBS sendiri ini relatif teman-teman. Jadi ini sesuai dengan selera kalian saja. Kebetulan di sini saya seperti ini. Nah, ini kan masih bunyi nih audionya. Tuh kan? Nah, untuk di bagian output atau default sound-nya, nah di sini teman-teman di bagian sound saya akan set ke kabel input VB audio virtual cable. Seperti itu. Kalau sudah kita akan buka DAW. Nah, di DAW ini kita bisa menggunakan apa saja teman-teman. Kita menggunakan Wavelab saja atau mungkin Cubase, nanti kita akan uji di Cubase juga supaya adil dan makmur gitu ya teman-teman. Wacanaku supaya jangan di skip karena kalau kamu skip otomatis kamu tidak akan memahaminya dengan cermat seperti itu. Saya akan jarang-jarang untuk membalas komentar atau chat di kolom komentar karena saya sibuk gitu. Oke, kita akan buka sebuah lagu dari saya sendiri ya toh. Ini kita akan buka di Wavelab. Sebelumnya, jika teman-teman menggunakan DAW apapun, jangan lupa di ending master out-nya kalian pasangkan restream. Restream ini berfungsi untuk mengcapture audio kalian. Sebelumnya saya sudah pernah buat restream dan nanti saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi. Nah, untuk identifikasinya kita bikin IP-nya bebas. Di sini 1234 dan di sini kita send audio MIDI IP. Lalu kita send ke local broadcast.
Kalau sudah, sep. Nah, nanti kalian bisa download Restream ada di kolom deskripsi. Dan kita akan mulai play di sini teman-teman. Tentang aku dan kamu, cerita kita berawal sedari dulu. Restream saya taruh di bagian ini teman-teman. Jangan lupa di bagian setting tadi. Setting, terus kemudian di bagian audio, kenapa mic auxiliary-nya saya arahkan ke LAN in 2 high definition audio device. Ini adalah bawaan dari komputer teman-teman, yang tidak terpakai. Oke, yang tidak terpakai atau tidak ada kegiatan di sana. Lalu di bagian mix auxiliary-nya saya taruh filter. Filter ini kalian bisa add. Klik kanan, kemudian add VST plugin seperti ini. Nah, nanti setelah masuk VST plugin, kamu cari di VST plugin, lalu buka, kemudian di sini akan muncul Restream. Nah, di Restream ini kamu IP-nya kamu tulis 1234 sesuai dengan IP yang tadi ada di DAW. Seperti itu. Kalian tulis 1234. Tetapi di sini adalah receive atau menerima. Seperti itu. Cukup kamu close. Nah, kalau sudah terpasang, close saja. Lalu jika kamu play di DAW-mu, maka yang terjadi adalah di bagian OBS ini akan tercapture. Jadi di OBS mengcapture DAW-mu. Kemudian di OBS ini akan disiarkan secara global. Entah itu di YouTube, entah itu di Facebook, entah itu di TikTok. Seperti itu. Kita akan play, maka di sini patokannya ya. TikTok di sini, ini ketip-ketip kecil. Dan di sini mic aux ini, atau mungkin saya akan rename di sini sebagai DAW gitu ya. DAW. Seperti ini. Ini saya rename mic biasa. Seperti ini. Nah, DAW ini kita akan play, maka DAW-nya akan berbunyi. Mungkin juga kamu tak menyadari sejak awal berjumpa. Dan jika di bagian Restream ini kita matikan, nah ini kita bypass sebagai contoh, maka di DAW ini tidak akan keluar bunyi teman-teman. Kosong. Di bagian TikTok pun hanya akan muncul ini hanya dari mic saja yang di sini. Seperti itu. Nah, jika kita hidupkan kembali Restream-nya, sebenarnya saya sudah buat khusus untuk live streaming di YouTube ya, menggunakan Restream itu. Ini akan tercapture. Tercapture juga. Nah, masalahnya, jadi kita ini mengcapture DAW supaya masuk OBS, kemudian PR kedua adalah mengcapture OBS supaya masuk ke TikTok. Nah, caranya seperti itu tadi. Mungkin cukup jelas, mungkin bisa membantu teman-teman buat meroutingnya. Sebenarnya cukup sederhana routingnya teman-teman. Jadi hanya begitu saja. Mungkin satu lagi untuk sekedar perbandingan ya, perbandingan saja. Nah, itu kan di Wavelab Bang. Kalau di DAW pengertiannya orang DAW adalah Cubase, Studio One dan lain sebagainya. Kita akan coba membuka Studio One atau membuka Cubase saja yang lebih familiar kita. Di sini saya akan mengcapture sebuah project dari klien saya yang pastinya di sini melalui DAW, real DAW ya di sini ya. Saya akan contohkan yang super sederhana dulu.
Di sini saya tidak akan mengapply terlalu banyak, saya hanya akan mengapply sedikit saja supaya tidak kena copyright gitu Bolo. Oke, di sini. Oke, ini musik sudah saya play, tetapi belum muncul di DAW. Ini saya kasih lihat di sini. Ini musik sudah jalan kan, tetapi yang di sini ini musik sudah jalan, tetapi di sini DAW belum ada pergerakan. Nah, sekarang kita setting aja. Oke, caranya cukup simpel. Di bagian DAW wis nggak usah ribet-ribet aja. Kita ambil simpelnya aja. Nah, ini di output ya, ini ya teman-teman ya. Outputnya kamu cukup taruh saja ini nih. Di bagian terakhir atau apalah suka-suka kalian terakhir gini, kamu cukup Rea Stream. Rea Stream Standalone seperti ini. Rea Stream Standalone, kemudian jangan lupa kamu pilih send. Jangan lupa juga kamu set ke local broadcast. Lalu di bagian default kamu ketikkan IP sesuai yang tadi kita buat 1, 2, 3, 4. Seperti ini saja. Kemudian kita play. Kita akan coba tengok di sini filter, kemudian Restream 1, 2, 3, 4. Ini receiver ya, sebagai receive-nya atau penerimanya. Kita akan play sekarang di sini. Nih ya, dengan setup ini always on top. Ini sudah ngirim. Kita cek di bagian DAW ini kok belum ngirim, kenapa? What happened? 1, 2, 3, dan 4. Enter. Oke, tidak boleh ada spasi sedikit pun ya teman-teman ya. Harus benar-benar sama ini antara receiver dan transmitternya. Ini 1, 2, 3, 4. Kalau kita spasi gini, ya dia tidak bunyi. Tapi kalau ini benar-benar solid, nah dia akan berbunyi. Seperti itu teman-teman. Ini cara ngirim dari DAW ke dari DAW kita kirim ke ini ya, dari DAW ini kita kirim ke OBS. Nah, sedangkan dari OBS kita kirim ke TikTok. Maka yang terjadi seperti ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi caranya. Ini tadi tak mute ya supaya di sini tidak mentup-mentup gitu ya. Atau sekarang kita akan buka seperti ini. Kita lihat aja di sini. Ini akan saya bypass ya. Ini nanti saya akan mute. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Cukup simpel kan ya. Ini dari DAW. Kayak gitu Bolo. Oke, jadi seperti itu tadi ya. Sedikit panjang tetapi ini sangat bermanfaat buat kalian semuanya dari Sabang sampai Merauke yang pengen live streaming. Hasilnya ciamik soro tanpa soundcard banyak-banyak. Cukup dengan ini semua beres. Oke, saya Jeffrey Jaya undur diri. Sampai ketemu di live streaming selanjutnya. Karena kita selalu ada dengan sebuah inovasi, teman-teman. Jangan kasih kendor, jangan sampai kelokor. See you again and always stay creative. Bolo.